Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kalijanismara dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 17. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan biografi Rudolf Bonnet dan juga karyanya. Nama panjang Rudolf Bonnet adalah Johann Rudolf Bonnet, atau sering disapa dengan Bonnet. Bonnet lahir pada tanggal 30 Maret 1895 di Amsterdam, Belanda. Bonnet merupakan seorang pelukis berkebangsaan Belanda yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Ubud, Bali. Bonnet sangat berkontribusi pada kemajuan seni lukis di Indonesia, khususnya di Bali. Rudolf Bonnet lahir dari keluarga Huguenot Belanda yang menjadi pembuat roti di Amsterdam. Bonnet berjuang keras untuk keluar dari gaya hidup burjuisnya untuk menjadi seorang seniman lukis. Ketertarikan Bonnet untuk menjadi seniman membawanya ke Italia pada tahun 1920. Dia mendapatkan banyak pengaruh dari lukisan Renaissance. Pada saat itu, dia tinggal selama 8 tahun di desa Anticoli Corrado di selatan kota Roma. Di Italia, Bonnet bertemu dengan W.O.J. Nieuwenkamp, seorang seniman Belanda yang telah berkeliling di Hindia Belanda dan kemudian menetap di villa dekat kota Firenze. Pada saat itu, Bonnet diyakinkan oleh Nieuwenkamp untuk pergi ke Bali. Untuk latar belakang pendidikan, Bonnet sempat menjalani 2 tahun sekolah di Sekolah Teknik Hendrik de Keyser di Amsterdam. Kemudian pada tahun 1913, dia mengikuti ujian nasional untuk Sekolah Seni Rupa Terapan Negeri. Lalu pada tahun 1916, dia lulus dari sekolah tersebut. Bonnet juga menjalani pendidikan formal di sekolah Rijksakademie van Beeldende Kunsten atau Akademi Seni Adiluhung Belanda di Amsterdam dan kursus dekorasi harian di Haarlem. Perjalanan karir Bonnet berawal pada tahun 1928. Pada saat itu, Bonnet datang ke Hindia Belanda dengan kedua orang tuanya untuk mengunjungi saudara laki-laki dan perempuannya di Batavia dengan kapal SS Jan Pieter Zoon Koen. Kemudian, pada tahun 1929, Bonnet tiba di Bali tepatnya di bulan Januari dan memutuskan untuk tinggal di sana dan mulai melukis dan menggambar. Kemudian pada tahun 1936, Rudolf Bonnet, Cokorda Gede Agung Sukawati, I Gusti Nyoman IV, dan Walter Spies mendirikan organisasi Pitamaha. Namun pada tahun 1943, Bonnet ditangkap oleh tentara Jepang dan diasingkan ke Sulawesi. Kemudian setelah selesainya Perang Dunia Kedua dan peristiwa Proklamasi Indonesia atau pada saat Revolusi Nasional Indonesia, Rudolf kembali ke Bali dan mengadakan pameran pertamanya. Kemudian pada tahun 1951, Bonnet mencoba mendirikan organisasi golongan pelukis Ubud yang tidak kalah sukses seperti organisasi Pitamaha. Kemudian pada tahun 1957, Bonnet terpaksa meninggalkan Bali setelah menolak tawaran untuk menjual lukisan kepada Presiden Soekarno. Kemudian Bonnet kembali ke Bali pada tahun 1972 untuk menyusun koleksi pada museumnya sendiri. 5 tahun setelahnya, tepat pada tanggal 18 April 1978, Bonnet meninggal dunia pada usia 83 tahun di Laren, Belanda setelah menjalani operasi. Kemudian setahun setelahnya atau pada tahun 1979, jenazah Bonnet dibawa ke Bali untuk dikremasi dalam upacara ngaben bersama dengan temannya yaitu Cokorda Gede Agung Sukawati yang meninggal di tahun yang sama. Intermezzo sedikit, Bonnet itu menciptakan banyak karya, contohnya seperti Dua Petani, ada seorang petani, ada keluarga Italia, Francisco, dan masih banyak lagi. Lukisan-lukisan Bonnet itu dapat dilihat di Museum Puri Lukisan dan Museum Neka di Ubud, serta Museum Agung Rai. Selain itu, Rudolf Bonnet juga memiliki beberapa penghargaan seperti Ridder in the Orde van Oranje Nassau, kemudian ada Dharma Kusuma, ada Satya Lancana Kebudayaan. Pada video kali ini, saya akan mengulas karya dari Rudolf Bonnet yang berjudul Balinese Man During Mebakti, yang dilukis sendiri oleh Rudolf Bonnet dengan media campuran yaitu pastel pada kertas dengan ukuran karya 54 x 45 cm yang dibuat pada tahun 1942 hingga 1943. Karya ini dibuat di internment camp selama Perang Dunia II.
Karya ini dipamerkan pada 11 hingga 16 Januari di Masonic Lodge Makassar saat pameran Bonnet dengan Skodel Petrarque, Loos, dan Weigel Hofker. Lukisan ini dibuat oleh Rudolf Bonnet di salah satu internment camp Jepang saat dalam kekosongan pendudukan Jepang di Bali, yaitu antara bulan Februari 1942 hingga Desember 1943. Pada lukisan tersebut tertulis tahun Jepang 2603 atau sama dengan tahun 1943 Masehi. Pada lukisan ini terlihat seorang laki-laki yang sedang melakukan mebakti. Apa sih itu mebakti? Mebakti itu merupakan istilah Bali yang artinya tindakan berdoa, menunjukkan rasa bakti atau hormat kepada Sang Pencipta dengan sangat-sangat tulus. Seorang laki-laki tersebut digambarkan dengan mengangkat kedua tangannya dengan bunga Kamboja yang dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Lukisan tersebut berlatar belakang malam yang menambahkan suasana kesunyian dan dramatis. Balinese Man during mebakti dilukis dengan menggunakan garis besar tebal dengan sudut pandang dari samping. Elemen yang ada pada lukisan tersebut terinspirasi dari karya ikonik Jan Turup yang sangat dikagumi oleh Rudolf Bonnet. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.